Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan kelompok hewan yang terakhir, yaitu kelompok ruminansia atau memamah biak. Contoh ruminansia yang akan Ustazah jelaskan di sini adalah gambar sapi. Ruminansia atau hewan memamah biak itu termasuk kelompok hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, untuk struktur dari sistem pencernaan ruminansia ini tergolong unik bila dibandingkan dengan kelompok karnivora atau pemakan daging ya. Kenapa? Karena eh, tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh kelompok ruminansia ini adalah banyak mengandung selulosa atau bahan yang sangat sulit untuk dicerna, sehingga Allah menciptakan sistem pencernaan yang unik pula dalam kelompok hewan ini. Mari kita ikuti penjelasan Ustazah yang pertama. Makanan masuk seperti biasa melalui organ yang bernama mulut. Sama dengan semua kelompok hewan tadi yang sudah pernah Ustazah jelaskan di awal. Dari mulut, makanan kemudian dilanjutkan menuju ke kerongkongan. Ini adalah kerongkongan. Nah, dari kerongkongan, makanan dilanjutkan menuju ke lambung. Nah, disinilah letak dari keunikan sistem pencernaan hewan ruminansia atau memamah biak ini. Kenapa? Karena lambungnya terdiri dari 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, kemudian omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Nah, bagaimana perjalanan di lambung yang terdiri dari 4 ruangan ini, teman-teman? Yang pertama adalah ketika kelompok ruminansia itu memakan rumput, maka rumput itu akan dikunyah secara kasar, kemudian dimasukkan ke kerongkongan dan dilanjutkan ke lambung yang pertama, yaitu bagian rumen atau perut besar ini. Di sini bahan makanan yang sudah dimakan tadi itu masih berbentuk kasar. Bila di rumen ini sudah penuh, maka bahan makanan yang masih kasar tadi akan dikeluarkan kembali dan dimamah biak kembali oleh hewan tersebut. Kemudian nanti baru dikembalikan lagi ke rumen ini, dilanjutkan ke retikulum, dilanjutkan ke omasum, dan dilanjutkan ke abomasum. Nah, di sini Ustazah menulis 80%, 5%, 8%, 8%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lamanya bahan makanan yang diolah di bagian-bagian lambung tersebut. Jadi yang paling lama bahan makanan itu berada di rumen atau perut besar ini. 80% ya. Jadi 80% itu berada di sini. Kemudian nanti setelah ini yang tahap yang kedua tadi ya, setelah dari rumen atau perut besar akan dilanjutkan ke perut jala. Di perut jala ini hanya 5% saja. Tidak terlalu lama rentang waktunya. Dari perut jala atau retikulum akan dilanjutkan ke perut kitab atau omasum. Nah, di sini lebih lama sedikit, yaitu sekitar 8%. Nah, dari omasum, bahan makanan tadi akan dilanjutkan ke perut masam atau abomasum. Nah, di sini tempatnya. Ini adalah abomasum. Nah, dari abomasum, bahan makanan ini diserap, dilanjutkan di usus halus. Dari usus halus akan dipilah menjadi 2, sari-sari makanan akan diserap ke seluruh tubuh, dan bahan makanan sisa yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui anus. Itu penjelasan Ustazah terkait sistem pencernaan ruminansia atau kelompok hewan memamah biak. Ustazah akan melanjutkan sedikit tentang perbedaan kloaka dan anus. Tadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa gambarnya ada kloaka, ada anus. Nah, apa perbedaan antara kloaka dan anus? Sebenarnya secara fungsi kloaka dan anus ini merupakan sama-sama merupakan organ yang sama-sama melakukan fungsi ekskresi atau pengeluaran
limbah. Jadi sama-sama fungsinya mengeluarkan limbah ya, baik kloaka maupun anus. Tapi untuk kloaka, di sini kloaka itu adalah satu-satunya lubang tempat ekskresi atau tempat pengeluaran baik itu feses maupun urin. Jadi kalau hewan itu di lubang pengeluarannya hanya satu, maka itu disebut kloaka. Kenapa? Karena dia mengeluarkan feses ya atau kotoran sisa yang bahan makanan sisa yang tidak digunakan dan juga urin di satu lubang yang sama. Sementara kalau anus itu hanya untuk fungsi ekskresi atau fungsi pengeluaran limbah atau bahan makanan. Ya, untuk urin bagaimana? Ada saluran yang lain, bukan di anus itu sendiri. Itu ya teman-teman untuk penjelasan tambahan Ustazah terkait kloaka dan anus. Nah, contohnya misalkan seperti reptil. Apakah reptil itu punya saluran urin? Tidak punya. Berarti reptil tidak memiliki anus tapi memiliki kloaka. Kalau rumenansia tadi misalkan sapi, apakah sapi itu memiliki lubang pengeluaran urin sendiri? Ya, maka berarti sapi itu bukan memiliki kloaka, tapi yang dia miliki adalah anus. Insya Allah itu tambahan dari Ustazah. Semoga pelajaran tentang sistem pencernaan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.